kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Tentunya pada kesempatan kali ini kami akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu rasionalisme dan empirisme. Selanjutnya saya serahkan kepada para materi untuk menjelaskan bagaimana tentang posisi dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang moderator. Bisa lihat pada waktu latar belakang dari rasionalisme dan empirisme. Yang pertama itu pertarungan antara rasionalisme dan empirisme. Pertarungan antara rasionalisme dan empirisme adalah salah satu perdebatan paling fundamental dan perbedaan pandangan mengenai sumber utama pengetahuan yang sahih. Kemudian yang kedua itu, perdebatan ini berpusat pada pertanyaan. Pertanyaannya, apakah pengetahuan yang benar berasal dari akal atau rasio, atau dari pengalaman atau empiris? Yang kedua, rasionalisme. Pengertian rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan keluarga akal atau rasio sebagai sumber utama dan penentu kebenaran pengetahuan. Bagi kaum rasionalisme, kemampuan berpikir manusia memiliki peran yang sangat penting dalam menemukan kebenaran. Terus yang kedua, analogi atau rasio sebagai sumber pengetahuan. Menurut rasionalisme, akal budi merupakan dasar dan landasan seluruh pengetahuan yang benar. Kebenaran tidak sepenuhnya bergantung pada pengalaman terapi, melainkan terutama berasal dari kemampuan berpikir dan bernalar secara logis. Yang ketiga itu pemikiran tokoh rasionalisme utama. Yang pertama, René Descartes. René Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern dan berpenting dalam aliran rasionalisme. Tokoh pemikiran yang pertama, keraguan metodis, di mana Descartes menggunakan keraguan sebagai metode untuk menemukan kebenaran yang pasti. Kemudian, ia meragukan segala sesuatu yang mungkin salah atau menipu, termasuk panca indera. Yang kedua, begitu ergo sum, maksudnya aku berpikir maka aku ada. Ini adalah titik awal filsafat. Jika semua diragukan, satu hal yang tidak bisa diragukan adalah keberadaan diri sebagai makhluk yang berpikir. Kemudian, pengetahuan dari akal a priori, yaitu kebenaran sejati, tidak tergantung pada pengalaman indera, tetapi pada ide-ide yang jelas dan tegas yang ada dalam akal. Oleh karena itu, pengetahuan harus diperoleh melalui penalaran deduktif seperti penjelasan. Yang kedua, Baruch Spinoza. Baruch Spinoza adalah filsuf rasionalis besar yang mengembangkan sistem filsafat yang sangat logis dan sistematis. Pokok pemikiran yang pertama, filsafat geometris. Spinoza membangun filsafatnya dengan metode seperti geometri, dengan prinsip dasar, lalu ditulis logis sampai pada kesimpulan. Ini memperlihatkan bahwa akal adalah alat utama untuk memahami realitas. Yang kedua, monisme, satu substansi. Spinoza berpendapat bahwa hanya ada satu substansi, yaitu Tuhan atau alam semesta. Segala sesuatu di dunia ini adalah bentuk, cara atau manifestasi dari substansi tunggal tersebut. Kemudian, Tuhan sebagai hukum alam. Tuhan bukan sosok pribadi seperti dalam agama tradisional, tetapi lebih sebagai hukum alam yang bekerja secara absolut. Semua hal terjadi karena teknologi yang dapat dipahami oleh manusia. Yang berikut yaitu empirisme. Yang pertama, pengalaman indera adalah kata kunci. Artinya, seorang manusia tidak memiliki pengetahuan sepenuhnya mengalami sesuatu. Empirisme menolak ide baru dan menganggap bahwa pengetahuan tidak bisa diperoleh hanya melalui akal tanpa pengalaman.
Yang berikutnya itu pengalaman indra adalah kunci. Menurut empirisme, semua pengetahuan berawal dari data-data yang masuk melalui panca indera. Ketika kita melihat, mengamati, menyentuh, atau mendengar sesuatu, kita mendapatkan informasi yang diolah oleh pikiran menjadi pengetahuan. Contohnya, kita tahu api itu panas karena kita pernah merasakannya. Yang berikut, pikiran manusia seperti kertas kosong atau tabula rasa. John Locke menggambarkan pikiran manusia sebagai tabula rasa, yaitu kertas kosong yang tanpa isi. Semua isi pikiran baru muncul ketika manusia mengalami sesuatu dari luar dan juga merenungkan atau memproses pengalaman itu dalam pikirannya. Yang berikut yaitu pengetahuan dicapai melalui penalaran induktif. Empirisme menggunakan metode induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan banyak pengalaman atau kasus-kasus khusus. Contohnya, setelah berkali-kali melihat bahwa matahari terbit dari timur, kita menyimpulkan bahwa matahari selalu terbit dari timur. Kemudian ada beberapa pemikiran tokoh empirisme. Yang pertama menurut John Locke, tentang dasar empirisme modern yang menghasilkan konsep tabula rasa, yang mana pikiran manusia itu kosong saat lahir. Semua pengetahuan berasal dari pengalaman yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ini sensasi atau pengalaman dunia luar, dan refleksi atau pengalaman batiniah. Ia juga membedakan antara kualitas primer atau objektif dan kualitas sekunder subjektif dari benda. Yang kedua, menurut David Bohm, puncak empirisme dan skeptisisme. Ia menguji semua pengetahuan berdasarkan pengalaman, menarik kesimpulan skeptis bahwa kita tidak memiliki dasar rasional untuk keyakinan tentang sebab akibat atau kausalitas atau bahkan keberadaan diri substansi. Semua pengetahuan hanyalah kesan atau impression dan ide atau ideal yang didukung oleh kebiasaan. Yang berikutnya itu sintesis atau upaya Immanuel Kant. Perdebatan sengit antara rasionalisme atau yang berfokus pada kebenaran universal dan pasti dari akal, dan empirialisme yang berfokus pada kebenaran faktual dari pengalaman atau menemui jalan tertentu. Immanuel Kant 1724 sampai 1804, seorang filosof Jerman mencoba menjembatani dan menintesis kedua pandangan ini melalui aliran spiritisme atau filsafat transcendental. Yang berikut sintesiskan. Kan berpendapat bahwa pengetahuan yang sah memerlukan keduanya. Yang pertama pengalaman empiris, di mana memberikan isi dari pengetahuan atau konten. Yang kedua struktur bawaan akal atau a priori, yang mana memberikan bentuk atau kategori seperti ruang, waktu, dan kausalitas yang digunakan untuk menyusun dan memahami data empiris. Kan mengatakan juga bahwa gagasan tanpa isi adalah kosong. Intuisi atau pengalaman tanpa konsep adalah buta. Dengan demikian, pengetahuan adalah hasil dari interaksi antara akal dan pengalaman, di mana akal memproses
apa yang diterima oleh indera. Yang berikut sintesiskan ini juga secara luas dianggap telah mengakhiri pertarungan klasik antara rasionalisme dan empirisme dan menjadi titik balik dalam sejarah filsafat. Berikutnya relevansi dengan dunia pendidikan di SD. Walaupun perdebatan rasionalisme dan empirisme berasal dari dunia filsafat, pemikirannya sangat relevan dan berpengaruh pada praktik pendidikan termasuk pendidikan SD. Yang pertama, relevansi rasionalisme dalam pendidikan SD. Rasionalisme menekankan peran akal dan penalaran dalam konteks SD. Pendekatan ini tanpa pada A. Pengembangan kemampuan berpikir. Anak SD mulai belajar mengelompokkan benda, menemukan pola, memahami hubungan, sebab akibat sederhana, menyelesaikan masalah langka demi langkah. Ini sejalan dengan pendekatan rasionalis seperti Descartes dan Spinoza yang menekankan penalaran deduktif. B. Pembelajaran matematika. Rasionalisme paling cocok dengan matematika. Anak SD diajarkan konsep bilangan, operasi hitung, geometri dasar. Konsep ini bukan hanya dari pengalaman, tapi dari struktur logis akal a priori, misalnya 2 tambah 2 sama dengan 4. Yang ke-C, pembentukan nilai moral dan kebenaran berdasar. Rasionalisme adalah paham yang menyatakan bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal. Dalam konteks pendidikan SD, rasionalisme membantu mengajarkan nilai-nilai moral yang dianggap biasa seperti kejujuran, kebaikan, dan disiplin. Nilai moral tersebut dapat dipahami oleh siswa melalui penalaran, logika sederhana, dan contoh situasi sehari-hari. Yang ke-D, relevansi empirisme dalam pendidikan SD. Empirisme adalah paham yang menekankan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman langsung. Ini sangat sesuai dengan cara anak SD belajar karena mereka cenderung memahami sesuatu lewat pengalaman nyata. A. Pembelajaran berbasis pengalaman atau learning by doing. Menurut empirisme, anak SD belajar lebih cepat jika mereka memegang benda secara langsung, melihat contoh, melakukan percobaan sederhana, pergi ke lingkungan sekitar untuk observasi. Contohnya, belajar tentang tanaman bunga, belajar tentang tanaman, bukan hanya membaca buku, tetapi melihat tanaman langsung, mengamati daun, batang, warna, dan menyentuhnya. Seperti itulah pembelajaran visual. Dalam pembelajaran visual ini, di mana guru membutuhkan materi pembelajaran ringan, yang pertama pengalaman sehari-hari, yang kedua permainan, dan yang ketiga kegiatan baru. Berdasarkan pandangan Jogo bahwa pemikiran adalah bahasa yang diisi oleh yang berikutnya belajar dari indera atau empirisme. Anak SD mengajarkan yang pertama melihat, kedua mendengar, ketiga menyentuh, dan yang keempat berbicara. Hal ini merupakan inti dari empirisme. Pengetahuan berasal dari pengalaman. Yang ketiga relevansi sifatkan dalam pendidikan SD. Kan menyatukan dua sumber pengetahuan. Yang pertama pengalaman atau empirisme, yang kedua akal atau penalaran atau rasionalisme. Nah, hal ini sesuai dengan pendidikan modern termasuk dalam kurikulum merdeka. Pendidikan SD yang baik seharusnya yang pertama menggunakan pengalaman nyata, yang kedua kemudian memprosesnya melalui pemahaman, analisis, dan penalaran atau rasionalisme. Guru memanggil siswa membuat kesimpulan tentang proses pemahaman atau kesalahan rasionalisme. Kan mengatakan pengalaman tanpa konsep adalah dosa, konsep tanpa pengalaman adalah dosa. Dalam pendidikan Islam, ini berarti anak perlu melihat, menyentuh, dan mencoba, tapi juga perlu belajar berpikir, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Ini sangat cocok dengan pembelajaran berbasis proyek, discovery learning, pembelajaran, dan diferensiasi. Oke, terima kasih kepada materi-materi. Di sini kami mengambil kesimpulan secara kesimpulan ini. Pertarungan antara rasionalisme dan empirisme relevan bagi pendidikan SD karena pertama itu membantu memahami bagaimana anak
peroleh pengetahuan. Di sini rasionalisme menekankan peran akal dan logika dalam belajar, terutama untuk matematika dan nalar. Yang kedua itu empirisme. Empirisme di sini menekankan pengalaman langsung, observasi dan belajar dengan indera. Pendidikan modern dideskripsikan yaitu bahwa anak itu belajar paling baik dan pengalaman nyata dipadukan dengan nalar. Dengan demikian, kelompok menunjukkan bahwa pembelajaran SD yang efektif harus mengajak anak atau mengajak siswa di mana mereka itu melihat, mencoba, berpikir, menyimpulkan agar pengetahuan itu benar-benar benar. Sekian untuk presentasinya hari materi. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi diskusi atau mungkin materi yang kami presentasikan belum dipahami atau masih ada yang bingung. Di sini kami membuka dua sesi. Yang sesi pertama kami buka untuk orang penanya dan sesi kedua kami buka untuk orang penanya. Oke, kita langsung saja ke sesi pertama yaitu membuka bagi 3 orang penanya yang mungkin belum paham betul dengan materi yang kami presentasikan. Waktu dan kesempatan kami silakan. Dari teman-teman yang belum paham dengan penjelasan dari kelompok kami, waktu dan kesempatan kami silakan. Oke, terima kasih kepada Dewi. Waktu sudah ada oleh Dewi. Teman-teman kan tadi sudah menjelaskan terkait dengan empirisme dan juga rasionalisme. Tapi pertanyaan yang ingin saya tanyakan di sini terkait dengan empirisme. Empirisme itu kan kurang lebih pengalaman itu sudah semua pengetahuan. Dan di dalam empirisme itu juga ada salah satu tokoh kalau kita satu contoh atau yang menekankan tabula rasa. Contoh yang menekankan. Oke. Bisa teman-teman dikaitkan empirisme tersebut yang disebut dengan tabula rasa dengan konsep genetika itu. Kita kan kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari kan kalau misalnya teman-teman kalau pengalaman hal yang akan saya katakan ini bahwa ada orang tua yang mengatakan karena itu ya dari orang tuanya. Misalnya kalau misalnya ada siswa yang pintar, kan? Kita juga menunjukkan materi bagaimana mengaitkan empirisme yang kalian sebut tabula rasa tersebut dengan konsep genetika yang ada dalam teori-teori biologi. Oke. Terima kasih kepada saudari Devi. Pertanyaannya cukup bagus tentang bagaimana konsep empirisme ini itu kami kaitkan dengan konsep genetika atau gen. Kalau dalam kosmologi, tapi di sini juga genetika tadi berkaitan dengan salah satu topik yang ada tadi yaitu rasionalisme ini masuk juga dalam konsep genetika. Oke, mungkin dari teman-teman materi ingin menjawab langsung. Ya, teman muda di belakang. Oke, terima kasih Tuan Devi karena pertanyaan ini mungkin saya bisa jawab. Mohon maaf karena saya melangkahi karena saya di sini moderator, tapi saya juga berpikir bahwa saya juga punya tanggung jawab untuk menjawab karena saya termasuk teman kelompok. Pertanyaan tadi bagaimana mengaitkan dengan konsep genetika dengan konsep empirisme itu mengetahui tadi dalam masuk. Oke. Sebelum kami juga membuat materi ini dan saya juga search di media sosial dan di Google tentang informasi kekurangan dari empirisme ini. Nah, satu kami situ adalah empirisme tidak ditekankan pada konsep gen atau genetika. Nah, kekurangan dari teori empirisme tidak menekankan pada dia tidak memikirkan konsep genetika yaitu konsep yang mungkin konsep gen dari orang tua dirumuskan. Contohnya ambil salah satu bakat. Nah,
Kalau empiris ini tidak memikirkan tentang konsep gen tentunya. Bahkan orang tua dia punya melalui gen-nya dia bisa diturunkan bakat itu kepada anak-anak. Kalau itu konsep apa tadi? Konsep genetika. Tapi empirisme dia berpendapat lain dan tidak sependapat. Dia berpendapat bahwa pengalaman langsung atau aktivitas anak-anak itu tentunya dengan teman-teman sebaya yang tahunya terjagungnya bisa menunjukkan dengan yang itu kami dibanggakan. Tetapi menurut kami itu suatu kelemahan dari jaringan empirisme itu sendiri karena dia hanya menganggap bahwa pengalaman langsung saja yang bisa membuat pengetahuan. Tetapi itu kami menganggap saya ini teman-teman kita berbeda itu bukan kekurangan dari jaringan empirisme itu sendiri. Nah, itu sih kurang lebih seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok. Oke, ini berapa sebelumnya saya ingin minta jawaban saya pertama. Tetapi kami teman kelompok di sini mengambil jalan tengah bahwa pengetahuan itu bukan asal dari genetik atau dari yang diturunkan dalam gen atau pengalaman langsung, tetapi kedua-duanya. Ada kesimpulannya. Sudah pengetahuan. Maksudnya begini, contohnya kita ambil saja. Maksudnya contohnya Ani bapaknya oke deh tahu. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman komputer besar. Saya teman-teman sedikit. Empirisme mengaitkan tabula rasa dengan genetika dengan pandangan bahwa genetika hanya menyediakan kemampuan atau potensi biologis dasar. Sementara isi pengetahuan manusia sepenuhnya dibentuk oleh pengalaman. Dengan kata lain, tabula rasa mengisi potensi genetis melalui pengalaman hidup. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Ya, dari Ibu Dewi. Baik, saya ingin menambah sedikit jawaban dari teman Desi tadi. Jadi tidak mengurangi jawaban dari teman Desi atas pertanyaannya tadi. Kaitkan empirisme atau tabula rasa dengan konsep genetika yang ada di teori biologis. Kurang lebih seperti itu ya. Empirisme tabula rasa atau kertas kosong bertentangan dengan genetika. Karena yang pertama itu berpendapat bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman, sementara genetika menyatakan bahwa ada faktor bawaan yang mempengaruhi kepribadian dan kemampuan. Namun keduanya dapat dikaitkan dengan mengkaji bagaimana gen atau bawahan dan lingkungan atau pengalaman saling berinteraksi dalam membentuk individu. Terima kasih Ibu Dewi. Mungkin ada tambahan dari materi. Oke, sebelum itu saya lempar langsung ke penanya yaitu Ferdi terkait jawaban dari kami materi tadi. Mungkin ada yang belum dipahami atau mungkin ada sangkaan masukan waktu dari seperti ini. Sebenarnya saya bingung dengan jawaban dari teman-teman. Ada yang bertentangan dengan jawaban dari Kak Febri, ada juga yang sependapat dengan jawaban Kak Febri. Jadi saya kan bertanya tadi untuk mencari jalan yang bagaimana mengkaitkan empirisme dan genetika tersebut. Tetapi jawaban dari teman-teman bertentangan begitu. Saya ambil
Empiris. Kemudian dari jawaban dari materi yang ketiga, di awal-awal saya mengatakan tidak ada semacam bertentangan empiris tabula rasa dengan konsep genetika. Namun ada kata namun tersebut ternyata dikaitkan lagi. Kira-kira itu seperti apa? Apakah ada kaitan yang sangat-sangat mendasar itu atau hanya tabula rasa itu melengkapi genetika yang ada dalam diri siswa tersebut? Jangankan siswa lah, kita itu saja. Terima kasih atas penanggapannya. Oke, pertama saya persilakan dijelasin. Oke, mungkin ada tanggapan dari teman-teman terkait dengan yang disampaikan oleh Ibu Devi tadi, terkait dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh materi. Dari Ibu Neta, Ibu Dersa, Oke, terima kasih. Mungkin dari audiens mungkin bisa ada yang menambah jawaban dari. Oke, waktu dan kesempatan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan moderator kepada saya. Saya ingin menjawab, tapi jawaban saya ini mungkin kontra dengan teman-teman tadi, karena seperti teman Desi dengan teman Dewi tadi mengatakan tidak ada kaitannya antara empirisme dengan konsep genetika. Baik, kalau dari saya konsep genetika dan empirisme ini memiliki kaitan. Nah, empirisme ini atau seperti konsep tabula rasa itu merupakan genetik itu memberi potensi di mana di sini siswa itu cepat memahami, kemampuan cepat memahami. Lalu empirisme itu yang mengembangkan potensi tersebut atau misalnya di sini lingkungan belajar. Nah, hubungannya di sini genetika itu konsep kemampuan untuk cepat memahami, sedangkan empirisme ini lingkungan untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Nah, saya ambil contoh misalnya siswa A, dia itu memiliki orang tuanya itu sangat cerdas, lalu diturunkan kepada si A ini. Anak tersebut memiliki kemampuan untuk cepat tanggap terhadap sesuatu. Tetapi karena lingkungannya tidak mendukung, lingkungan belajarnya tidak mendukung, maka kemampuan itu tidak berkembang. Sebaliknya, jika misalnya saya ambil contoh siswa B, dia itu dari orang tuanya biasa-biasa saja, lalu genetiknya juga atau kaitannya di sini konsep supaya dia bisa menanggapi sesuatu itu biasa-biasa saja. Tetapi karena lingkungan belajarnya itu mendukung, maka dia punya kemampuan berkembang lebih baik. Jadi di sini saya mengambil kesimpulan itu empirisme atau konsep tabula rasa dengan konsep genetika itu memiliki hubungan, di mana genetika ini kemampuan untuk cepat memahami, tetapi ditentukan oleh lingkungan belajarnya. Entah kalau lingkungan belajarnya mendukung atau tidak, maka akan berpengaruh terhadap genetik seorang anak. Baik, itu sudah dari saya. Terima kasih. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman materi sebelum saya lempar pada penanya. Tidak ada. Oke. Waktu selanjutnya saya lempar pada penanya. Apakah jawaban itu bisa diterima atau mungkin ada sanggahan lanjutan yang perlu sesuatu yang perlu disampaikan? Kami di sini siap untuk menerimanya. Tidak apa-apa karena kita punya ini kebetulan SKS. Dan waktunya kami masih lama dan tidak apa-apa kalau kita berdiskusi loh. Silakan. Tadi kan sebenarnya Bang Mela kan mengatakan ada kaitannya. Sementara Bang Mela sudah menjelaskan dengan sangat terperinci saya sangat-sangat mengapresiasi jawaban dari Bang Mela dan materi. Hanya Bang Mela kan tadi mengatakan bahwa ada kaitannya. Sementara kalau misalnya Bang Mela kembali lagi pada jawaban dari Bang Mela yang Bang Mela tadi mengatakan bahwa misalnya siswa kelas A genetika orang tuanya itu cerdas, tetapi lingkungan belajarnya tidak mendukung, jadinya genetika yang diturunkan dari orang tuanya itu tidak berkembang. Sementara siswa B yang genetika dari orang tuanya itu biasa-biasa saja,
tapi berada pada lingkungan yang mendukung, jadinya konsep tabula rasa itu bisa berkembang. Dan yang tadi saya perlu garis bawahi bahwa teman Miller mengatakan bahwa empirisme dan genetika ada kaitannya, bisa ada kaitannya. Mohon maaf, ini kesalahannya terbuka, gitu karena saya menyangka berdasarkan jawaban dari teman-teman. Kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya ada semacam dalam itu mungkin bisa berhentikan saja. Terima kasih dari gunanya Devi karena mendapat pilihan juga. Sebelum itu dari kelompok kami ingin menegaskan pertama tadi kami bilang genetik. Genetik itu contohnya bawahan dari orang tua ke anaknya itu. Dia percaya bahwa adanya konsep bawahan atau genetik, tetapi konsep empirisme di sini tidak sama sekali. Itu yang kami tekankan, tidak ada hubungan adanya gen atau genetik. Nah, di sini empirisme menekankan pengalaman indra adalah kunci. Intinya itu dia tidak mempercayai adanya contohnya konsep bawaan dan lain itu. Tapi mungkin dari teman bila tadi disimpulkan bagaimana kenyataan yang terjadi karena empirisme memiliki kekurangan itu. Dia tidak itu yang saya baca tepatnya empirisme tidak percaya bahwa adanya gen atau genetik dari orang juga bisa diturunkan dan dia tidak mempercayai adanya konsep genetik. Oke, mungkin ada teman bila untuk menjawab sanggahan lanjutan dari itu. Sangat terbuka, mungkin dari teman-teman juga bisa waktu dan sepatu. Mungkin dari Eja bisa. Mungkin dari materi. Oke, dari materi mungkin. Tanggapan atau sanggahan dari teman-teman pertama saya minta tanggapan dari teman Bila terkait dengan sanggahan dari Ibu Video. Baik, terima kasih. Oke, kalau dari PKPB tadi kan terkait dengan jawaban lalu kira-kira apa hubungan antara genetika dan empirisme? Nah, kalau menurut saya, mohon maaf kalau salah. Kalau genetika itu atau kecerdasan bawaan atau lingkungan seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya meskipun kita memiliki kecerdasan yang baik diturunkan dari orang tua, tetapi tergantung pada lingkungan. Kalau lingkungannya mendukung, maka kecerdasan itu akan berkembang. Dan intinya hubungannya di sini genetika atau kecerdasan bawaan dipengaruhi oleh lingkungan belajar kita atau empirisme. Mungkin ada sanggahan lanjutan dari teman Devi. Oke, terima kasih. Nah, teman-teman, kalau kita dengar penjelasan dari tadi, apa sih pemahaman materi atau kebutuhan kita dan mungkin kayak diskusi kita tadi, sebenarnya itu sudah dirumuskan oleh Merton. Dia katakan begini, gagasan tanpa isi adalah kosong atau intuisi atau pengalaman itu tanpa konsep adalah aktivitas. Saya kira bisa menjawab segala persoalan kita dari tadi. Karena ini dia menemukan jalan tengah dari konsep rasionalisme dan empirisme. Karena dua konsep ini bertentangan, tetapi dia menemukan jalan tengah supaya dua konsep ini bisa berkaitan atau bisa bukan lagi dua, tapi suatu konsep yang bisa menyatukan, bisa pengetahuan itu bukan hanya berasal dari ide transfer, tapi juga dari pengalaman nasional konsep empirisme. Mungkin ada pertanyaan dari atau ada yang belum dipahami terkait dengan penjelasan materi
dari kelompok kami buka lagi untuk dijawab penanya tadi. Masih satu yang menanya, maka kurang satu orang penanya lagi di sesi satu dan 2 orang penanya di sesi 2. Oke, satu pertanyaan lagi untuk sesi 3. Waktu dan kesempatan saya berikan seluas-luasnya kepada teman-teman yang ingin bertanya atau mengerti atau masih bingung dengan penjelasan yang kami paparkan. Yang bertanya, baik kepada teman ini, kepada teman-teman yang berdiskusi di belakang, teman TV dan menyampaikan hasil diskusi apa yang perlu dipahami. Jadi sebagai sumber manusia. Jadi pertanyaan mengapa sampai rasionalis itu menempatkan akal sebagai sumber manusia? Mungkin mereka ada alasan khusus sehingga mereka mengatakan bahwa akal sebagai sumber pengetahuan dari manusia. Terima kasih dari saudara kami. Nanti pertanyaannya, mengapa rasionalisme menekankan bahwa akal adalah sumber bagi pengetahuan, bukan pengalaman yang dikatakan seperti itu? Alasan khusus atau alasan tersendiri? Materi untuk menjawab pertanyaan dari makan waktu dan kesempatan sampai kami, mengapa rasionalisme mengatakan akal sebagai sumber pengetahuan, bukan dari pengalamannya? Mungkin alasannya rasionalisme mengatakan begitu karena kebenaran universal tidak diperoleh berdasarkan pengalaman. Contohnya dalam matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu sudah pasti bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu tidak didasarkan berdasarkan pengalaman. Misalnya, saya pernah berpengalaman dan saya temukan bahwa 2 tambah 2 sama dengan 4. Tapi itu sudah ini pastinya dari itu yang dikatakan oleh rasionalisme. Terima kasih. Oke, sebelum saya lihat kepada penanya, kita ada tambahan dari teman-teman kelompok. Oke, dari kelompok ini. Oke, tambahan lanjutan dari teman Roy, waktu dan kesempatan saya berikan. Dari teman tadi, ini di sini kita tidak selalu dapat itu saja dari pengalaman Israel. Pengalaman Israel itu yang dapat mengapa gereja kerana mata dapat melihat dan tampak tengok dalam air. Yang kedua, ilusi optik dapat disesatkan karena bersifat perubahan dan kaum rasionalis menilai bahwa pengetahuan yang bersumber dari pengalaman kurang dapat dinyatakan. Jawaban yang iya, kaum rasionalis mengatakan bahwa pengalaman langsung itu bukan sumber pengetahuan. Kita ambil contoh dari teman Roy katakan ini, contohnya indera penglihatan mata. Kadang mata itu bisa sama melihat sesuatu, contohnya ketika benda itu bisa bego kalau dalam air, tapi kenyataan itu bukan seperti itu. Maksud dari jawaban teman Roy. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain, misalnya pelatihan kepada penanya. Oke, dari saudari Leta, waktu dan kesempatan saya berikan. Hanya ingin menjelaskan jawaban dari teman-teman pokok, terutama dari UCC, bahwa akal bisa menalar. Yang mana dengan akal kita bisa berpikir, memahami dan menyimpulkan sesuatu. Yang berikutnya pengetahuan akal itu lebih pasti dari misalnya indra ya, indra yang mana dari akal
dan logis. Tidak berubah-ubah seperti pengalaman Indra. Nah, Indra juga ini bisa mata telinga atau rasa dalam saya. Kenapa? Apa yang kita dengar dari sebelah belum tentu yang yang kita dengar ini adalah itu adalah kebenarannya. Nah, maka akan dibenarkan oleh akal itu sendiri, akalnya kita. Bagaimana kita mencari tahu kebenarannya menggunakan akal kita bukan dengan indra kita. Kemudian akal memahami hal abstrak. Nah, di sini kita bisa mengerti misalnya matematika tadi yang dikatakan yang disampaikan oleh teman Zenzian bahwa kita bisa mengetahui dengan akal 2 tambah 2 tanpa ada tanpa ada pengalaman, karena itu adalah bersifat pasti. Ini ada tambahan dari materi sebelum saya lipat kepada penanya. Saya langsung. Dari teman itu. Saya langsung lempar saja kepada penanya. Teman kami menanggapi jawaban dari teman-teman, mungkin ada yang keliru atau bisa. Tadi kan jawaban dari penanya Manjit itu mengatakan kita tahu terus tidak perlu pengalaman, tidak perlu memang datang dari mana. Tapi menurut Bapak tadi kita tidak bisa tahu terus karena kita juga mendapatkan pengalaman sebelumnya. Bisa diuruskan. Selain kita tahu kalau yang dua kita juga bisa tahu dari pengalaman. Enak. Terima kasih. Terima kasih sanggahannya. Bisa diuruskan. Mohon maaf, mungkin saya bisa luruskan sedikit. Pertama yang Manjit katakan konsep dari rasionalisme. Rasionalitas katakan ini kita bisa tahu 1 tambah 1. Kalau 1 tambah 1 dari dari pengalaman kita bisa tahu 1 dari 12. Bukan dari pengalaman langsung atau empirisme. Tapi teman Rita katakan di sini itu sudah suatu kesimpulan. Kenapa? Karena kami berpikir di sini itu rasionalitas suatu kekurangan. Dia tidak menganggap bahwa pengalaman langsung itu pengetahuan. Tapi di sini pemerintah tadi mengambil sebuah kesimpulan bahwa pengalaman langsung dan indra atau pengalaman atau di bawah atau rasionalitas berpikir juga termasuk dalam bagaimana kita melakukan. Intinya pemerintah tadi menyimpulkan bagaimana manusia itu mendapatkan bukan membantah teman Cecil, tapi karena teman Cecil itu menyampaikan sesuai dengan paham rasionalitas. Mungkin ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman, saya silakan. Oke, terima kasih untuk sesi pertama. Kurang 1 penanya. Kurang 1 penanya. Saudara Ferry, saya persilakan. Pertanyaan dari saya, apakah menurut teman-teman kelompok konsep rasionalisme ini bisa bertahan jika akal manusia dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya, bukan entitas yang murni dan universal, bukan dari entitas yang universal. Bisa konteks bisa diulangi lagi. Apakah menurut teman-teman kelompok konsep rasionalisme bisa bertahan jika akal manusia dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya, bukan dari entitas yang murni dan universal? Terima kasih teman Ferry. Pertanyaan yang sangat bagus. Selanjutnya saya berikan kepada teman-teman kelompok pertanyaan dari teman Ferry. Bagaimana kita pahami tentang apa yang disampaikan oleh teman Ferry.
Menalin saya silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Fili. Pertanyaannya, menurut teman kelompok, konsep rasionalisme bisa bertahan jika akal manusia bertahan melalui faktor biologis bukan budaya. Menurut pendapat kelompok kami, konsep rasionalisme tetap dapat bertahan meskipun akal manusia dianggap bertahan melalui faktor biologis bukan budaya. Hal ini karena bahwa akal manusia memiliki kemampuan bawaan untuk berpikir dan menemukan kebenaran terlepas dari pengaruh lingkungan budaya. Mengapa rasionalisme tetap bertahan? Yang pertama, rasionalisme memang berakar pada kemampuan bawaan manusia. Rasionalisme berpendapat bahwa manusia memiliki innate capacity, kemampuan bawaan untuk berpikir logis. Jika akal dianggap berasal dari faktor biologis, hal ini justru mendukung rasionalisme karena menunjukkan bahwa potensi berpikir logis sudah ada dalam struktur biologis manusia, bukan sepenuhnya hasil budaya. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok. Oke, Ada sedikit jawaban dari saya. Kurang lebih pertanyaannya tadi, menurut teman-teman kelompok, konsep rasionalisme bisa bertahan jika akal manusia bertahan melalui faktor biologis bukan budaya. Oke, sebelum itu, oke, silakan lanjutkan jawab pertanyaan dari teman Fili. Meskipun akal budaya dianggap murni dan universal, kemampuan rasional tetap ada dan tetap mampu menghasilkan pengetahuan yang logis yang menjadi inti rasionalisme. Itu saja jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan dari teman. Oke, mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok yang lain. Oke, sebelum itu saya lempar kepada teman Fili, apakah pertanyaan itu pas atau jawaban dari teman-teman mungkin menunjukkan tanggapan tersendiri dari teman Fili? Mohon maaf ya, teman Amin tadi pertanyaan saya tentang budaya bukan budaya, tapi budaya. Faktor biologis budaya, bukan budaya. Bukan budaya dari teman Amin. Faktor biologis apakah saya bisa meluruskan atau bisa pertanyaan ini? Maaf kalau salah, bisa ditempat. Pertanyaan ini, bagaimana konsep gravitas akan bertahan jika gravitas dipengaruhi budaya atau biologis? Bagaimana konsep gravitas itu akan bertahan jika pikiran manusia gravitas itu dipengaruhi oleh konsep budaya atau secara Bisa diulangi lagi. Oke, teman kelompok, saya pendeta sudah siap. Oke, waktu untuk kesempatan saya berikan kepada teman Fili menjawab pertanyaan dari saudara Fili. Yang pertama dari apa kata nah, jika menunjukkan bahwa akal adalah pusat otak kemampuan logis dan penafsiran bisa berubah. Kedua, bias bawaan. Nah, otak memiliki jalan pikir, berpikir atau bias ini. Berarti kita cenderung dibuat kesalahan sistematis atau tidak rasional. Yang kedua itu dari faktor budaya yang berhubungan. Yang pertama, logika relatif yang dianggap benar, adil atau rasional seringkali dibentuk oleh budaya dan rasa. Yang kedua itu pengetahuan sosial. Banyak kebenaran ilmiah yang kita ketahui adalah hasil dari keselamatan banyak orang dan konstruksi dalam masyarakat.
Karena dari dedikasi orang. Oke, sebelum itu mungkin ada tambahan dari teman-teman. Sebelum saya buat para Bung. Oke, mungkin apakah jawaban dari teman Edo bisa diterima atau mungkin ada hal yang perlu kita tanggapi di diskusi dan pada teman Edo? Jawaban dari teman Edo sudah dibacakan mendengar, tapi saya di sini ingin menanggapi jawaban dari teman ini tadi. Ia mengatakan struktur, kalau tidak salah, saya tidak benar, struktur biologis budaya. Oke, terima kasih teman Dedi. Di sini kami dan teman Ali jadi pertamanya itu ada kesalahan teknis dalam memahami ini soal. Saya minta teman Dedi bisa memaafkan teman Ali. Apakah teman Dedi bersedia? Oke, terima kasih. Teman-teman, itu sesi 1 3 penanya sudah kita laksanakan dan sudah selesai. Dan kita lanjut ke sesi 2 yaitu membuka 2 pertanyaan. Waktu dan kesempatan bagi teman-teman yang pertama bertanya, silakan. Bukan bahwa waktunya mungkin kita bisa pulang, maka dengan berat hati kami dari kelompok 1 menuntut untuk sesi 2. Saya minta kesediaan dari teman-teman, apakah bersedia? Sedia dari teman-teman. Kami mohon maaf bila dalam proses presentasi kami, diskusi kami, bila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang keliru yang tidak berkenan bagi teman-teman, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih.